Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanjani Samira dengan NPM akhir 023 dari Ilmu Kelautan kelas A angkatan 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial metode Euler. Jadi persamaan diferensial sendiri itu memiliki arti deskripsi matematis tentang bagaimana variabel dan turunannya atau tingkat perubahan berhubungan dengan satu atau lebih variabel independen yang mempengaruhi satu sama lain dengan cara yang dinamis. Nah, untuk persamaan diferensial sendiri dia ada dua, yaitu ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa dan partial differential equation atau persamaan diferensial parsial. Nah, di video kali ini, di materi kali ini yang kita bahas itu adalah ordinary differential equation. Jadi, untuk persamaan diferensial metode ODE ini atau ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa, dia mempunyai dua metode untuk memecahkannya, yaitu yang pertama ada metode Euler dan metode Range-Kutta. Nah, untuk metode Euler sendiri, dia merupakan prosedur numerik urutan pertama untuk memecahkan persamaan diferensial biasa atau ODE dengan nilai awal yang diberikan. Metode Euler sendiri merupakan metode yang paling dasar untuk integrasi numerik persamaan diferensial biasa dan merupakan metode Runge-Kutta yang paling sederhana. Nah, untuk contoh soalnya sendiri akan langsung kita bahas. Nah, ya, untuk contoh soalnya sendiri bisa dilihat ya, misalkan diketahui di suatu fungsi sebagai berikut. D kali T per dt sama dengan min T kali Y kali T, di mana YT merupakan ukuran sel atau unit dan T adalah waktu atau hari. Dengan menggunakan metode Euler, tentukan ukuran sel pada waktu hari kedua dengan kondisi awal yaitu hari pertama atau T-nya sama dengan 0 adalah Y0 sama dengan 10 unit. Gunakan iterasi 3, 5, dan 10. Nah, untuk yang pertama itu kita akan menggunakan iterasi 3. Jadi, bagaimana caranya kita mencari ukuran sel atau unit dengan iterasi ketiga. Yang pertama itu kita cari dulu H-nya, di mana H-nya itu kita bisa mencari menggunakan rumus B min A per M. Nah, apa sih sebetulnya B ini? Nah, B ini, si B-nya ini dia merupakan hari kedua. Jadi bisa dikatakannya sebagai TB ya. Sementara A-nya sendiri dia adalah hari pertama atau T0. Nah, di sini dapat dilihat T-nya kan sama dengan 0 ya di hari pertama. Jadi, tinggal kita masukkan yaitu hari kedua 2 min 0 per 3. Nah, 3-nya ini kita dapat dari mana? Nah, si 3 ini atau M ini dia merupakan iterasi. Karena iterasi yang akan kita gunakan yang sekarang itu iterasi 3, maka yang kita masukkan itu di M-nya yaitu 3. Jadi dapat dilihat hasilnya yaitu 2 per 3. Nah, untuk K-nya sendiri itu sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Nah, 3-nya ini masih sama ya, iterasinya ketiga. Nah, 0, 1, 2 ini maksudnya apa? Nah, karena kita kan akan melakukan 3 kali iterasi. Nah, melakukan 3 kali iterasi itu bukan berarti kita iterasi 1, 2, 3. Bukan seperti itu. Melainkan kita melakukan 3 iterasi itu kita dimulai dari 0. Jadi, 3 iterasi itu yaitu 0, 1, dan 2. Nah, bagaimana caranya menghitung 3 iterasi ini? Jadi, untuk rumusnya itu yang pertama, untuk yang Y0, yaitu Y dalam kurung 0 plus 1 sama dengan Y0 ditambah HF dikali min T0 dikali Y0. Nah, tinggal dimasukin aja, berarti ini Y0 plus 1 sama dengan 10. Nah, yang 10 ini, yang Y0 tadi, yang ini, sama dengan 10 unit yang ini. Jadi tinggal kita masukkan, untuk HF-nya itu kita pakai yang ini, yang udah dihitung tadi, yang 2 per 3, dikali min 0, T0-nya, dan Y0-nya itu 10. Hasilnya Y1-nya sama dengan 10. Nah, si Y1 ini akan kita gunakan untuk nanti di yang Y1 plus 1 atau di yang Y2-nya.
Nah, untuk Y2-nya sendiri masih sama rumusnya kayak tadi, cuma bedanya di saat yang tadi Y-nya 0 plus 1, di sini kita ganti jadi Y1 plus 1. Jadi Y0-nya juga yang ini jadi Y1, dan T0, Y0-nya di sini jadi T1 dan Y1. Ya, pokoknya ngikutin keberapanya gitu, si yang ininya keberapa gitu. Nah, tinggal kita masukin, lalu kita hitung Y1 plus 1 sama dengan 10, masih sama yang tadi yang ini. Ditambah 2/3 HF-nya masih sama, dikali min 2/3 dikali 10, ya satunya masih sama dari sini. Nah, didapatkanlah Y2-nya sama dengan 5,56. Nah, si Y2 ini masih sama seperti tadi, kita gunakan kembali untuk iterasi yang ketiganya ini. Jadi, Y2 plus 1 sama dengan Y2 plus HF min T2 dikali Y2. Nah, tinggal kita masukin juga sama, Y2 plus 1 sama dengan 10, ditambah 2/3, HF-nya dikurangi 4/3 dikali 5,56 dari yang sini. Dan didapatkanlah si hasilnya Y3 yang sama dengan 0,62. Nah, disinilah si ukuran sel unitnya pada waktu hari kedua ini. Lalu karena tadi kan disuruh gunakan iterasi 3, 5, dan 10. Nah, yang tadi itu baru 3 kali iterasi, di mana artinya itu ada 3 kali perhitungan. Nah, untuk iterasi kelimanya, dia hampir sama cara menghitungnya, yaitu seperti yang tadi ini. Cuma bedanya, si HF-nya itu kita tidak menggunakan 2/3. Kenapa? Karena si 2/3 tadi kan si 3-nya itu dia berasal dari iterasi ketiga kan di si M-nya ini. Nah, karena kita di sini menghitungnya iterasi kelima, B dan A-nya itu dia masih sama 2 dan 0, tapi yang dirubah itu M-nya menjadi kelima karena ini merupakan iterasi kelima. Jadi untuk HF-nya didapatkan 2/5. Nah, untuk K-nya juga masih sama kan seperti tadi. Cuma bedanya karena kalau yang tadi itu 3 iterasi, berarti kita mulainya dari 0, 1, 2, 3 kan. Nah, karena ini 5 iterasi, berarti kita berakhirnya di 4, yaitu dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menghitungnya juga masih sama. Dimasukkan ini dalam rumusnya Y0 plus 1, Y0 plus HF, T0 kali Y0. Nah, ini tinggal masukkan 10 ditambah 25 dikali 0, min 0 dikali 10. Nah, hasilnya Y1-nya masih sama, seperti tadi 10. Nah, untuk yang Y1 plus 1-nya atau Y2-nya, kita tinggal masukkan juga yang tadi dari sini. Nah, pokoknya si hasil cara menghitungnya itu dia sama, sampai ke iterasi kelima. Tinggal dimasukkan saja si hasil Y sebelumnya ke dalam Y yang berikutnya. Yang dari sininya maksudnya Y sebelumnya itu dimasukkan ke yang hasil Y berikutnya yang di sininya. Sehingga diteruskan didapatkan si Y2-nya itu 8,40, Y3-nya 5,71, Y4-nya 2,97, dan yang terakhir itu Y5-nya dia 1,07. Nah, di sini jawaban yang didapatkan, si jumlah sel di iterasi kelima. Lalu untuk yang terakhir itu kan tadi 3, 5, dan 10. Nah, karena 3 dan 5-nya tadi udah, berarti ini tinggal iterasi ke-10. Nah, untuk iterasi ke-10 juga masih sama. Nah, bedanya tetap di yang HF. Di mana tadi yang HF, HF atau H yang iterasi ketiga 2/3, HF atau H yang iterasi kelima 2/5, maka iterasi ke-10 dia menjadi 2/10. Kenapa? Karena sekali lagi tadi udah disebutkan kalau untuk mencari H, dia tinggal B-A-nya dia masih sama seperti yang tadi yang iterasi 3 dan iterasi 5. Hanya bedanya di sini kita ganti si M-nya menjadi 10 karena ini kita iterasi ke-10, bukan lagi iterasi ketiga atau kelima. Jadi kita tidak menggunakan 2/3 maupun 2/5. Jadi kita di sini menggunakan 2/10. Nah, untuk K-nya karena 10 iterasi dan kita mulainya dari 0, maka ini kalau dihitung seperti ini, K sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. Berarti dia akan berhenti di Y9.
karena dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai ke 9. Jadi 10 iterasi. Nah, untuk cara menghitungnya juga masih sama, Y1-nya seperti ini, seperti tadi, tinggal dimasuk-masukkan saja. Jadi didapatkan kalau si Y1-nya 10, Y2-nya 9,6, Y3-nya 8,83, Y4-nya 7,77, Y5-nya 6,53, Y6-nya 5,22, Y7-nya 3,97, Y8-nya 2,86, dan Y9-nya itu 1,94. Jadi, dan Y10-nya itu 1,24. Jadi hasil akhirnya itu dapat dilihat dari yang tadi hasil iterasi 3, 5, dan 10, di mana yang diambil itu yang hasil terakhir. Ini yang Y3, ini iterasi 3, yaitu 0,62. Lalu yang hasil yang iterasi kelima, yang Y5-nya sampai dengan 0,07. Lalu yang hasil ke iterasi 10-nya itu 1,24. Jadi hasil akhirnya hari kedua dengan 3 iterasi didapatkan nilai 0,62 unit sel. Lalu hari kedua dengan 5 iterasi didapatkan nilai 1,07 unit sel. Sementara hari kedua dengan 10 iterasi didapatkan nilai 1,24 unit sel. Jadi meskipun dia sama, rumusnya hasilnya akan berbeda meskipun si hari keduanya sama nih. Yang dicarikan sama-sama hari kedua kan. Kenapa hasilnya berbeda? Nah, yang membedakan itu yang tadi si dari HF-nya ini. Yang membedakan tuh dari sininya, si HF yang ininya nih. Kalau yang iterasi ketiga kan dia 2/3, iterasi kelima dia 2/5, iterasi ke-10 maka dia 2/10. Jadi kalau misalnya kita disuruh mencari iterasi ke-14, nah yang berubah itu dia akan berubah tuh di HF yang paling utama itu, di HF-nya ini. Jadi 2/14 dan begitu seterusnya. Nah, seperti itu untuk metode Euler. Jadi dapat dilihat kalau untuk metode Euler ini dia tinggal memasukkan hasil dari Y sebelumnya di yang Y yang akan dihitung seperti itu. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.